Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan jurnal Keylogger pada aspek keamanan komputer oleh Muhammad Siddiq Hasibuan tahun 2016. Next. Siapa yang baca? Sekarang sabar dong. Ntar crop aja, tenang. Ya. Pendahuluan. Bidang keamanan komputer secara terus-menerus mengalami perkembangan luar biasa sebab teknologi informasi memiliki pengaruh yang semakin tinggi terhadap bagaimana kita bekerja, berkomunikasi, berbelanja, dan menikmati hiburan. Seiring dengan perkembangan itu, maka semakin besar pula ancaman-ancaman terhadap keamanan komputer, baik ancaman berupa fisik maupun non-fisik, seperti security hole pada sistem operasi, serangan pada jaringan, virus, dan lain-lain yang mutlak diperlukan. Sistem yang dibangun tanpa adanya sistem keamanan yang baik sama halnya dengan mengajak pencuri untuk masuk ke rumah kita dengan membiarkan dia mengambil segala sesuatu yang kita miliki. Seringkali kita membangun sebuah sistem, kita menemukan berbagai kerawanan dalam sistem kita. Namun, hal itu kita anggap sebagai hal kecil karena kita tidak menganggapnya sebagai lubang keamanan atau hole. Kita tidak sadar bahwa kerawanan-kerawanan kecil seperti inilah yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menjalankan aksi kejahatannya. Nah, tujuan dari penulisan ini untuk memahami bagaimana cara Keylogger agar dapat dilakukan cara pencegahan dengan melakukan berbagai macam solusi dan juga untuk mempertahankan sistem keamanan data serta mengetahui software pendukung dan anti Keylogger. Menurut Hamzah tahun 2004 dalam bukunya yang berjudul Aspek-aspek pidana di dalam komputer mengemukakan bahwa pengertian kejahatan komputer itu adalah segala aktivitas tidak sah yang memanfaatkan komputer untuk tindak pidana. Sekecil apapun dampak atau akibat yang ditimbulkan dari penggunaan komputer secara tidak sah atau ilegal merupakan suatu kejahatan. Dan dalam arti sempit, kejahatan komputer adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan teknologi komputer yang sangat canggih. Faktor-faktor penyebab kejahatan komputer. Beberapa faktor yang menyebabkan kejahatan komputer makin marak dilakukan antara lain yang pertama yaitu akses internet yang tidak terbatas. Yang kedua itu kelalaian pengguna komputer. Hal ini merupakan salah satu penyebab utama kejahatan komputer. Lalu yang ketiga, mudah dilakukan dengan resiko keamanan yang kecil dan tidak diperlukan peralatan yang super modern. Walaupun kejahatan komputer mudah untuk dilakukan, tetapi akan sulit untuk melacaknya. Sehingga ini mendorong para pelaku kejahatan untuk terus melakukan hal lain. Lalu yang keempat, para pelaku merupakan orang yang pada umumnya cerdas, mempunyai rasa ingin tahu yang besar, dan fanatik akan teknologi komputer. Pengetahuan pelaku kejahatan komputer tentang cara kerja sebuah komputer jauh di atas operator komputer. Lalu yang kelima itu sistem keamanan jaringan yang sangat lemah. Yang keenam itu kurangnya perhatian masyarakat. Masyarakat dan penegak hukum saat ini masih memberi perhatian yang sangat besar terhadap kejahatan konvensional. Pada kenyataannya, para pelaku kejahatan komputer masih terus melakukan aksi kejahatannya. Lalu yang terakhir, belum adanya undang-undang atau hukum yang mengatur tentang kejahatan komputer. Oke, selanjutnya permasalahan. Keylogger atau perekam ketikan merupakan sebuah perangkat baik, perangkat keras, atau perangkat lunak yang digunakan untuk memantau penekanan tombol dengan ketik. Sebuah perekam ketika biasanya akan menyimpan hasil pemantauan penekanan tombol papan ketik tersebut ke dalam sebuah berkas catatan atau log file. Beberapa perekam ketika tertentu bahkan dapat mengirimkan hasil rekamannya ke surat elektronik tertentu secara berkala. Keylogger dapat digunakan untuk kepentingan yang baik atau bahkan bisa digunakan untuk kepentingan yang jahat. Kepentingan yang baik antara lain untuk memantau produktivitas karyawan, untuk penegakan hukum, dan pencarian bukti kejahatan. Kepentingan yang buruk antara lain pencurian data dan password. Keylogger yang berupa hardware besarnya seukuran baterai ukuran AA
keylogger jenis ini dipasangkan pada ujung keyboard, sehingga penjegat data yang dialirkan dari keyboard ke CPU secara tersembunyi. Cara sederhana untuk menghindari dampak adanya keylogger pada sistem operasi Microsoft Windows adalah dengan menggunakan fitur on-screen keyboard. Fitur utama dan umum pada keylogger. Meskipun keylogger biasanya merupakan aplikasi yang padat, program-program ini menawarkan beragam fitur unik yang menjadikannya sebagai tool yang penting dan optimal apa saja yang ingin melacak kegiatan-kegiatan komputer. Kebanyakan keylogger mampu untuk melakukan hal-hal berikut ini. 1. Merekam semua situs yang dikunjungi ke dalam sebuah file pencatat atau log file, termasuk URL, potret-potret layar, judul-judul, laman web, dan lain-lain. Kedua, menyimpan salinan email-email yang dikirim dan diterima sehingga Anda dapat melihatnya secara seksama. Ketiga, menyimpan salinan obrolan-obrolan, pesan instan sehingga Anda dapat memantaunya di lain kesempatan sesuai keinginan Anda. 4. Melacak semua penekanan tombol di papan ketik di setiap aplikasi yang dijalankan di komputer yang diberikan, atau perlu diingat bahwa pencatatan ketikan ini termasuk pengetikan kata sandi atau password, data registrasi, dan semacamnya. 5. Memotret layar pada selang waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. 6. Mengirimi Anda email atau mengikatkan Anda dengan cara lain, seperti ketika komputer menjadi online atau digunakan untuk suatu kegiatan tertentu. Kebanyakan keylogger juga dapat mengirimi Anda file catatan melalui email ke alamat email yang telah ditentukan sebelumnya. Next. Berikut analisis dari keylogger. Dampak kerugian akibat keylogger dapat lihat pada gambar di bawah ini. Oke, selanjutnya. Tuh, gue lagi presentasi. Metode. Aspek keamanan komputer adalah bentuk pertimbangan yang menyatakan sebuah komputer bisa dinyatakan aman. Begitu pentingnya aspek keamanan dalam teknologi informasi sehingga beberapa perusahaan mengembangkan software menjadikan keamanan sebagai prioritas bisnisnya. Software yang aman menjadi nilai jual tersendiri bagi perusahaan pengembang dan menjadi pertimbangan utama bagi perusahaan pengguna yang mengutamakan stabilitas sistem dan kerahasiaan datanya. Dalam penelitian ini membahas dua aspek pengamanan informasi dari serangan keylogger, antara lain yang pertama melihat fisik komputer. Biasanya komputer yang dipasang alat semacam gambar yang di bawah ini atau alat yang mencurigakan. Nah, itu adalah itu. Next. Hasil akhir. Pada gambar yang kedua, melihat non fisik. Melihat di sistem try atau sistem startup, apakah ada program yang mencurigakan yang telah diinstal ke dalam komputer tersebut, seperti gambar di bawah ini. Oke. Hasil akhir, hasil dan pembahasan. Aspek pencegahan keylogger memiliki dua bentuk hasil, yaitu hardware dan software. Dengan karakteristik yang sangat berbeda, membuat teknik mendeskripsi dan pencegahannya pun juga berbeda. Dahulu sempat terdengar untuk menghindari software keylogger dapat menggunakan fitur keyboard yang dapat diakses melalui menu awal membuka aksesor, terus membuka accessibility, selanjutnya membuka on-screen keyboard. Penggunaan virtual keyboard ini tidak berguna untuk menghadapi software keylogger karena fitur keyboard ini tetap mengirimkan teks yang akan ditampilkan pada program dan teks ini tetap akan direkam oleh software mengirim keylogger. Bahkan keylogger juga dapat mengcapture tampilan teks tersebut. Untuk mencegah perekaman yang dilakukan keylogger, ada beberapa hal yang harus dilakukan, antara lain yang pertama, fitur keylogger sangat ampuh dan berguna untuk mencegah hardware keylogger, karena teks yang diketik tidak akan
tidak akan melalui keyboard asli dan juga tidak melalui kabel dan port keyboard yang telah dipasang di hardware keylogger. Yang kedua, menggunakan program anti-spyware dan antivirus yang tentunya selalu terupdate. Yang ketiga, mencari direktori yang disembunyikan karena biasanya pemasangan keylogger membuat direktori yang tersembunyi agar tidak diketahui oleh pemakai. Namun langkah ini juga bisa membantu kita untuk mengetahui keberadaan suatu program yang tidak dikehendaki. Untuk melakukan langkah ini, jalankan perintah dir atau A atau S pada komen prompt yang akan menampilkan semua file dan direktori yang disembunyikan. Yang keempat, pengecekan proses aplikasi yang aktif pada Task Manager, kemudian lihat proses aplikasi yang aktif bila terdapat keylogger. Sebaiknya dihapus saja dan mengklik End Process. Yang terakhir, cek perangkat komputer Anda bila ada benda aneh di ujung kabel keyboard. Kemungkinan itu adalah keylogger jenis hardware. Sekian dari kelompok saya, kelompok 2 lebih kurangnya mohon maaf. Yang terakhir, ada saran. Begitu banyak teknik dalam mengamankan data dan informasi yang tersimpan pada sebuah media penyimpanan di komputer. Di antaranya adalah dengan selalu mengawasi software-software yang terinstall dalam komputer tersebut. Melihat struktur hardware komputer, tidak ada yang mencurigakan. Teknik tersebut patut diterapkan apabila kita tidak menginginkan terjadinya risiko kehilangan data penting. Namun pemilihan teknik tersebut perlu dilakukan dengan cermat. Ya, sekian yang bisa kami presentasikan dari kelompok 2. Itulah jurnal yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.